Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Raji Sekti Nasution. Ya, sebelum lanjut, mohon di like and subscribe ya di channel YouTube Raji Sekti Nasution. Dan dalam YouTube ini saya akan membahas tentang pengolahan di PKS ya, terutamanya di klarifikasi ataupun klarifikasi station ya. Oke, masuk di clarification station. Ya, sebelum kita membahas satu persatu ya, saya akan ini ditampilkan adalah flowchart ya dari clarification station. Yang pertama itu adalah central tank ya. Baru lanjut dia ke vibrating screen, dilution crude oil ataupun crude oil tank. Baru masuk dia ke distribusi tank, clarifier tank ataupun CST ya. Baru di CST ini terbagi atas dua, ada di oil, ada slug. Ya. Untuk yang di oil itu prosesnya ada clean oil tank, ada proses vacuum dryer. Tapi sebelum masuk ke vacuum dryer itu ada purifier. Kenapa di sini tidak ada? Karena sudah terjadi yang namanya pemodifan dan tidak memakai yang namanya purifier. Setelah dari vacuum dryer itu dia masuk ke tangki pendinginan ataupun storage tank. Ya, lanjut di clarifier tank itu kita akan membahas tentang slot ya, terdiri dari slot vibrating screen. Kalau di pabrik ada yang memakai vibrating screen slot, ada yang tidak. Baru lanjut ke slot tank. Setelah slot tank itu masuk ke sandcyclone ya. Di sebelah kanan sandcyclone ini ada sandbox ya. Ini adalah hasil dari kerja sandcyclone, yaitu memisahkan antara benda-benda padat dengan benda-benda ringan. Benda padatnya itu akan masuk ke sandbox dan akan dibuang. Baru lanjut slotnya itu masuk ke balance tank ya. Di balance tank ini nanti akan kita bahas juga. Habis dari balance tank masuk ke cell centrifuge ataupun pabrik lain yang memakai decanter ya. Baru masuk ke slot pit ya. Di slot pit ini nanti minyak yang terkutip di slot pit itu akan diolah kembali memasuki dilution crude oil tank ataupun crude oil tank. Oke, kita akan memasuki di proses kontrol. Sebelum memasuki proses pengolahan dari central tank dari awal sampai dengan fed pit nantinya, kita akan membahas tentang proses kontrol. Dan ini sangat penting ya, karena apa? Ini adalah titik-titik riskan ya yang harus kita perhatikan agar ya proses di klarifikasi itu maksimal ya, terkontrol. Yang pertama itu periksa vibrating screen dan vibrating slot jika ada kerusakan pada saringan ya. Yang kedua, periksa tangki crude oil ataupun DCO ataupun crude oil tank dalam keadaan kosong sebelum start ya. Periksa kebocoran. Buka aliran steam ke tangki untuk pemanasan, periksa pompa. Ini untuk sebelum start. Baru lanjut untuk yang ketiga, itu jaga temperatur di crude oil tank pada 90 sampai dengan 100 derajat Celcius. Baru lanjut itu temperatur di clarifier tank itu 90 sampai 100 derajat Celcius, tapi dengan catatan ya paling tinggi biasanya itu 97 derajat Celcius temperatur di clarifier ataupun CSD. Baru selanjutnya jaga ketinggian lapisan minyak ataupun ya itu disebut dengan oil layer. Ya, itu dia 30 sampai dengan 40 cm. Kenapa 30 cm dan 40 cm dan di mana nanti akan kita bahas ya untuk di clarifier tank. Baru lanjut dia alat pengaduk dijalankan ataupun agitator ya. Itu kecepatannya 3 sampai dengan 4 rpm ya, perputaran sesuai dengan arah jarum jam. Ya, fungsinya agar tidak tercampur minyak dengan solid dan mudah terpisah ya. Baru lanjut itu suhu slot tank itu dijaga 90 sampai dengan 100 derajat Celcius dan clean oil lebih kurang itu 90 derajat Celcius. Untuk quality control ya, dari hasil proses di pemurnian minyak clarifier tank, klarifikasi ya, itu perlu kita bahas. Itu untuk kadar air atau volummeter ataupun VM itu pada minyak produksi tidak lebih dari 0,20%. Ini untuk kelas premium, tapi kalau untuk normanya itu di 0,5%. Baru untuk dirt ataupun kadar kotoran itu di 0,03 untuk premium ataupun 0,05 itu untuk normanya. Kadar asam atau FFA pada minyak produksi tidak lebih dari 3%. Oke, kita masuk pembahasan. Kali ini itu di central tank ya. Apa sih fungsinya central tank itu ya? Fungsi central tank itu berfungsi untuk memisahkan pasir yang terbawa dalam minyak ya dari oil gutter di dalam presan ya.
Oil gutter ini apa sih, gitu kan? Pasti pertanyaan. Oil gutter itu adalah suatu talang penampung minyak hasil dari presan yang akan mengalirkan crude oil itu menuju ke central tank. Ya, di sini nggak akan kita bahas karena itu masuk nanti di bagian dia presan ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, dari oil gutter itu masuk dia menuju ke central tank ya sesuai dengan fungsinya, tapi sini kerjanya itu adalah pengendapan dan underflow ataupun overflow ya. Jadi masuk dia yang minyak dengan berat jenis yang lebih ringan daripada selat dan whisk itu akan menuju ke vibrating screen. Sementara benda-benda padat itu benda-benda padat dia akan masuk ataupun dia akan kita drain ya supaya apa, tidak terjadi penumpukan di central tank agar maksimum untuk pekerjaan di central tank ya. Lalu kemana lagi? Selanjutnya kita masuk ke vibrating screen. Apa sih fungsinya vibrating screen ini? Ya, vibrating screen ini dia fungsinya untuk memisahkan massa padatan berupa ampas atau serat-serat yang terikut pada crude oil. Serat-serat yang terdiri apa? Ya, itu terdiri contohnya itu ada fiber-fiber halus ya, ataupun fiber-fiber kasar dengan cara menyaring dengan getaran. Perlu diketahui ya, ini ada yang dinamakan ukuran saringan 20 dan 40 mesh ya. Itu adalah besaran ataupun ukuran dari mesh di vibrating screen tersebut. Perlu diperhatikan juga ini dalam 1 inci persegi ya, itu sama dengan 1 mesh ya. Artinya apa ya? Dalam lubang mesh itu dalam 1 inci itu ada lubang 20 ya, atau saringan itu dia ada dalam 1 inci itu ada 20 lubang ya, dan di bawah itu dia ada memakai mesh 40. Jadi dia memakai mesh 20-40. Untuk cara sistem kerjanya ya, dari central tank itu masuk ke vibrating screen. Di vibrating screen ini ya, ini akan terjadi yang namanya pemisahan dengan cara penyaringan ya. Di sini dia ada bandul. Bandul ini dia sebagai pengarah ya, atau pengarah aliran dari crude oil ya. Dia masuk, begitu masuk dia akan searah jarum jam ini dia akan berputar. Kenapa bisa berputar? Karena adanya bandul ya. Kenapa ada getaran? Karena dia memakai vibrosperator ya. Karena memakai vibrosperator. Baru untuk waste-nya ya, untuk waste-nya ini nanti akan masuk lanjut ke digester untuk dilakukan proses ulang ya, untuk mengurangi yang namanya losses. Lanjut yang namanya crude oil-nya itu akan masuk ke crude oil tank ataupun masuk ke dilution crude oil tank. Oke, lanjut dilution crude oil tank akan kita bahas untuk proses selanjutnya. Di dilution crude oil tank ini, ini terjadi proses yang namanya penampungan minyak sementara sebelum masuk ke distributor tank. Tetapi ada fungsinya satu lagi, yaitu untuk pengendapan ya. Jadi di dalam ini dia ada sekat ya, dia dengan cara overflow sampai nanti di bawahnya terjadi pengendapan benda-benda padat. Dan nanti ini di akhir proses itu akan di drain benda-benda padat ini supaya apa ya? Supaya tangki ini bersih dan tidak terjadi penumpukan selat ataupun waste yang ada di sini, sehingga tidak maksimum pekerjaan pada pengendapan pada crude oil. Setelah itu ini crude oil ini dipompakan ke distributor tank. Nah, distributor tank ini ya, sebelum saya masuk ke distributor tank, perlu diperhatikan temperatur di dilution crude oil tank ini harus dijaga paling bagus itu 100 derajat Celcius. Agar apa? Di 100 derajat Celcius, agar nanti setelah distributor tank ini masuk dia ke CST ataupun clarifier tank, itu pemisahan minyak ya dengan serat dan benda-benda padat itu akan mudah ya. Masuk distributor tank ya. Distributor tank ini fungsinya untuk apa ya? Itu dia dari crude oil ya, crude oil dari DCO tank akan dipompakan distribusi tank, dan kemudian dari tangki tersebut dibagi untuk clarifier tank 1-2. Jadi dia hanya untuk pembagi. Terus yang kedua dia untuk apa? Mengurangi tekanan pompa langsung dari clarifier tank sehingga tidak terjadi turbulensi. Jadi kalau misalnya dari pompa DCO ini langsung masuk ke CST ataupun clarifier tank ya, itu nanti akan terjadi turbulensi yang mengakibatkan
semuanya itu emulsi ataupun tidak homogen, ya. Lanjut ya, dengan menggunakan tangki ini, crude oil akan jatuh ke clarifier tank secara gravitasi dengan kapasitas 1,7 ton. Itu untuk kapasitas distribusi tank yang saya tampilkan. Kalau tempat pabrik lain ya berbeda. Apa bisa nggak tanpa distribusi? Ya bisa dengan pengaturan valve, tapi itu kurang efisien ya, kurang efektif. Lebih efektif sih pakai yang namanya distributor tank. Supaya apa? Sebenarnya dia di poin kedua ini yang sangat penting, mengurangi tekanan pompa langsung ke clarifier tank sehingga tidak terjadi turbulensi ya, yang akan mempengaruhi proses pemisahan minyak pada clarifier tank. Oke, kita lanjut ke clarifier tank atau CST tank ya. Perlu diperhatikan dari sini ya. Di sini di tampilan layar, inilah inti yang namanya proses diklarifikasi ya. Makanya namanya clarifier tank ataupun CST ya, sering disebut di pabrik. Fungsinya adalah tempat terjadinya proses pemisahan ya, pemisahan clean oil ya dengan selat dan air dengan metode pengendapan ya. Jadi di sini sebenarnya dia ada 3 ya, dari teori itu, tapi di dalam landasannya itu ada 4 ya. Paling bawah itu dia nanti ada yang namanya selat. Ya, di atas selat itu nanti dia ada air, di atas air itu dia ada yang namanya emulsi ataupun antara air dengan minyak ya, buih ya, yang tidak bisa dipisahkan. Masuk tadi ke fungsinya di distribusi tank itu untuk mengurangi yang namanya emulsi, makanya dia kita pakai distribusi. Oke, lanjut di clarifier tank ini tadi. Ya, lalu habis dari emulsi itu minyak yang paling atas ya. Jadi dia pemisahannya dengan berat jenis. Berat jenis yang lebih berat itu akan di bawah dan yang lebih ringan itu akan naik ke atas ya. Ini adalah proses clarifier tank ini, dan klarifikasi itu dengan berat jenis semuanya ya, dan dengan gaya sentrifugal. Baru yang kedua, clean oil di lapisan atas akan dialirkan secara overflow ya ke oil tank ataupun clean oil tank melalui skimmer ataupun talang minyak yang berfungsi untuk pengutipan ya. Sedangkan slat secara underflow ya dengan penginjakan steam itu nanti akan masuk ke slat tank. Oke, selanjutnya itu ada pengutipan minyak sebaiknya di ketebalan 30 sampai 40 cm melalui skimmer. Kenapa? Kalau terlalu tebal, minyak yang ada di clarifier tank ini itu nanti akan terikut ke slat ya. Jadi mengakibatkan yang namanya losses. Apa positifnya? Ya minyak bersih, karena minyak bersih betul-betul minyak bersih yang akan kita kutip. Tapi kalau terlalu tipis apa penyebabnya? Ya, kalau misalnya terlalu tipis, kotoran ataupun slat itu akan terikut pada minyak yang kita kutip yang akan menuju ke oil tank. Ya, ini ada speknya ya. Kalau untuk spek yang saya tampilkan itu ada jumlah 2 unit, kapasitas tank itu nomor 1 sama nomor 2 itu 170 ton. Suhu itu ada inject steamnya itu di 90 sampai 100 derajat Celcius. Oke, dari gambar yang tertera di bawah ini ya, ini gambar clarifier tank ya. Ini stereo ataupun agregatornya ya. Ini terdapat di atas tangki ya. Dia sebagai pengaduk ya. Nanti di dalam tangki itu ada pisau pengaduk juga ya. Ini ya, ini agitator, ini ada pisau pengaduknya ya. Baru di sini dia ada steam ya, ada steam inject, ada steam coilnya ya. Ini skimmer. Ini skimmer untuk slat ya. Perhatikan slat yang di bawah ini ya, karena ada injekan steam ya, dia akan naik, dia akan menuju ke slat tank. Dan untuk minyak ya di lapisan atas ini yang 30 sampai 40 cm ya, itu akan masuk ke skimmer oil dan ini akan menuju ke oil tank ya ataupun clean oil tank. Oke, kita lanjut itu di clean oil tank ataupun oil tank ya, pengolahan minyak murni. Berarti kita membahas ini ke minyaknya dulu ya, belum ke slatnya. Jadi skimmer minyak tadi, minyaknya itu masuk ke slat tank. Apa sih clean oil tank? Apa sih fungsinya clean oil tank ini? Berfungsi sebagai tangki penampungan minyak murni sementara dari hasil pemisahan minyak di clarifier tank sebelum dioperasikan ke vacuum dryer. Kalau di sini kita bahas ya, di bawah ini itu masih ada purifier ya. Nanti dari sini itu akan diproses ke purifier. Tapi ini tidak ada memakai purifier. Fungsinya purifier itu hanya untuk mengurangi kadar kotoran saja ya.
Baru lanjut dia di clean oil tank juga berfungsi sebagai tempat pengendapan atau pemisahan kotoran yang terikut bersama minyak. Pada oil tank dilengkapi dengan steam coil untuk menjaga suhu di 60 sampai 80 ya. Kenapa? Tadi dia di lebih kurang 90 ya, lebih kurang dia 90. Kenapa tidak 90? Kenapa tidak 95? Untuk menjaga tingkat dobi ya, ataupun kepekatan minyak ya. Jadi lebih bagus dijaga dia di 80 ataupun 82. Kapasitasnya 40 ton. Ini cukup besar loh. Dibandingkan pabrik-pabrik yang lain mungkin ini cukup besar. Tanda tanya, kenapa ini kapasitasnya besar? Ya, karena ini adalah salah satu modifikasi. Jadi fungsi dari oil tank ini tidak hanya untuk tempat sementara oil tank dari clarifier tank itu sebelum menuju ke purifier, tetapi fungsinya adalah ya tempat pengendapan atau pemisahan kotoran. Artinya apa? Dari fungsi ini nggak sama dengan fungsinya dengan yang namanya purifier ya. Jadi semakin tinggi semakin lama waktu pengendapan, maka kotoran itu udah terendap dan akan di drain ataupun dibuang menuju oil box dan nanti akan diolah lagi di CST. Oke, bagian bawah tangki dilengkapi dengan drainase otomatis ya dan manual untuk membuang padatan yang terakumulasi. Artinya apa? Begitu crude oil dia masuk ke oil tank ya, ini nanti akan terjadi pengendapan ya, maka terurai minyak itu nanti akan naik ke atas ya. Ini ada pipa ya, ada pipa dan dari sini minyak yang bagian atas ini langsung ke vakum. Karena apa? Minyak lapisan atas ini kadar kotorannya sudah sangat rendah ya. Jadi yang di bawah ini, inilah dia yang namanya pipa drain ya. Pipa drain ini nanti masuknya ke talang box ya. Talang box ini akan memompakan dia balik nanti dia menuju ke CST ataupun clarifier tank ya. Itu satu modifikasi, satu poin bagi pabrik-pabrik yang belum ya menghilangkan yang namanya purifier, bisa dukung saya dong ya kan, telepon nanti kontak saya akan berikan ya, biar kita bisa menghilangkan purifier. Itu kalau kita hilangkan itu mungkin bisa saving per tahunnya sekian ratus juta untuk servis saja, belum lagi yang namanya untuk underdeal ataupun yang lain-lain ya. Tapi kalau untuk vendor-vendor yang punya purifier jangan marah ke saya dong ya kan, karena ini untuk saving ya. Oke, lanjut. Di paling bawah ada keterangan yang saya blok, itu apabila kadar kotoran tinggi atau dirt ya tinggi, maka clean oil tank harus di drain sampai slat yang terikut habis sehingga minyak keluar sedikit dari drain. Artinya apa? Begitu di drain lapisan paling bawah tidak ada yang namanya slat lagi. Nah, jadi slatnya kita buang? No, enggak dibuang ya. Tetapi slatnya itu akan dipompakan ke CST kembali dan akan diproses. Jadi tak ada yang namanya losis ya. Untuk bapak-bapak yang memiliki pabrik mungkin bisa ngundang saya lah kan, sekalian promosi selagi saya ini lagi kosong lah mungkin ya, karena emang saya suka modifikasi. Oke, lanjut di vacuum dryer ya. Vacuum dryer ini fungsinya itu untuk mengurangi kadar air ya dalam minyak dengan prinsip kevakuman ya. Ya, kevakuman artinya hampa ya. Kalau di dalam ini hampa artinya apa? Dia tidak satu atm melainkan ya 0, lanjut kedua, vacuum dryer dilengkapi dengan float tank ya. Float tank ini fungsinya untuk umpan ya, minyak dari float tank akan masuk secara spray ya. Spray ya, kalau misalnya lagi belajar tahu nggak, kalau misalnya kita lagi nyatrika ya kan, ada yang namanya key spray tahap apa itu kan, disemprot nah, jadi dia terhambur ya, dia akan spray di dalam vessel ya, vacuum vessel, ada nozzle di dalam. Air akan naik dan minyak akan jatuh ke bawah yang kemudian diteruskan storage tank. Kita balik lagi ke mindset dari awal yang saya sampaikan, bahwasanya di sini perbedaan berat jenis ya. Tapi kan logikanya ya, air itu lebih berat daripada minyak. Kenapa air itu yang ke atas, kenapa minyak yang ke bawah ya? Karena ada terjadi kevakuman ya. Jadi artinya apa? Air itu udah menjadi titik didih dan dia akan tersedot ke atas ya, sementara minyak itu dia akan turun ke bawah. Diharapkan kadar air atau VM ya, minyak setelah proses vakum itu 0,2 ya. Targetnya 0,25, 0,3, tapi kalau target SNI 0,5. Sementara semenjak modifikasi itu 0,2. Dan perlu diketahui bahwasanya float tank yang saya gambarkan, saya sudah pernah mencoba, itu tidak memakai yang namanya lagi bandul ya.
bandul, cuman tambahan sekat aja. Jadi untuk operator itu dia tidak perlu lagi memperhatikan bandul ataupun umpan dari purifier ya. Ini distrike banget ya kan. Ini buktinya ya. Ini buktinya ya. Oke. Ini dia inlet clean oil tank ya, dari oil tank masuk ke fluid tank ya. Di sini nanti ada nozzle ya. Ada nozzle ya. Di sinilah terspray crude oil tank itu ya, terspray. Maka untuk air ya, untuk air itu akan terpompa ke bagian atasnya ya, dan minyak dia terpompa ke bawah menuju ke storage tank ataupun tangki penimbunan. Oke. Ada beberapa case ya. Kalau misalnya ini dalam quality control tidak terpenuhi, maka ini case yang pertama. Apabila kadar air atau voltimeter tinggi, maka kerangan air dibuka agar kandungan air di vacuum dryer mudah terisap dan dibuang. Coba cek kerangan pompanya ya. Baru yang kedua, penggunaan bandul di fluid tank bermaksud membuat minyak di fluid tank menjadi vakum. Ini yang harus dikontrol. Tinggi rendahnya bandul tersebut, cuman ini terlalu lalai, apalagi ya untuk operator ini nggak mungkin dikontrolnya ya, dikontrol mungkin sekali dua kali ya, tapi ini jadi penyakit dan ini udah tidak pakai lagi bandul. Saya udah pernah coba ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat 0,25. Oke, lanjut ya. Oke, ini nanti akan saya apai sedikit ya. Saya ambil ini di BG POM ya. Kalau bilang di BG POM itu saya nggak nyebutkan pabriknya ya, karena saya takut memakai nama karena saya sudah tidak di pabrik itu tersebut. Tidak ada bandul, tetapi dijaga aliran minyaknya menjadi konstan agar kevakuman. Ya, udah dinyatakan di situ ya. Di pabrik inilah sudah tidak ada lagi yang namanya bandul. Aliran terjadi karena bagian dalam vakum tertekan, ya, bertekanan, ya, di bawah atmosfer ataupun vakum. Untuk menjaga tidak tinggi, feeding ke vakum dryer diambil di bagian atas clean oil tank, dan clean oil tank harus di drain secara periodik. Oke, kita bisa balik, ya, ke sini, ya. Dari oil tank ini, dari sinilah feeding yang diambil, ya. Ini ada satu valve, ini no valve, ini ada valve, ya, ini ada valve, di bawah ini ada valve drain. Jadi diharapkan yang dari atas, lapisan atas, ya. Pada akhir proses untuk pengosongan oil tank ini baru kita jalankan, ya, dengan cara dibuka. Jadi untuk pengontrolannya cuma mudah, ya, untuk kelas-kelas mandor ataupun asisten atau manajer, begitu jalan nanti tinggal lihat aja, ya, apakah ini dibuka ataukah ditutup. Karena biasanya penyakit operator dia biar enak aja kan, biar cepat habis ataupun nggak capek-capek jaga, ya, ini dibukanya aja, ya. Oke, lanjut. Oke, quality control ya. Apa yang jadi quality control di crude oil ya, oil produksi ya, yaitu yang pertama FFA, VM, DET ya. Caranya berat sampel ya. FFA itu 7 gram, untuk mencari kadar air itu 10 gram, untuk mencari DET itu 20 gram ya, variatif ya, sesuai dengan WIP ataupun SOP perusahaan. Titik sampelnya pompa transfer to storage tank. Jadi setelah selesai dari kinerja vakum ya, pompa minyak ke storage tank itu yang diambil sampelnya ya. Jadi kita mengetahui FFA-nya berapa sebelum masuk storage tank, VM-nya berapa, DET-nya berapa. Ya, baru ada yang namanya analisa dilution water. Ini penting. Analisa dilution water ini di mana akan kita lakukan ya, itu dia di crude oil ya. Jadi minyak ataupun crude oil kita ambil dari keluaran vibrating dia menuju ke crude oil ya. Kita kontrol kadar airnya 28 sampai dengan 32% ya. Kenapa ya? Ini variatif ya. Ada perusahaan ini tergantung yang namanya trial ataupun percobaan. Ada perusahaan dia membuat 20 sampai 22, ada yang 25 sampai dengan 27. Itu yang akan dijaga. Setelah itu didapat hasilnya, maka diambil kesimpulan jika lebih ya air dilution water lebih persenannya, maka emulsi yang terjadi di clarifier tank ataupun CST. Tapi jika kurang, maka selatnya yang banyak. Kenapa selatnya sebenarnya tidak? Ya, karena dia mengganggu pemisahan tidak sempurna di clarifier tank ataupun CST. Dengan berat sampel 10 gram, titik sampel pompa transfer ke distribusi tank, atau tak pakai yang namanya distribusi tank CST, dia langsung ambil sebelum masuk ke CST.
Oke, ini storage tank ya, berfungsi sebagai tangki penampungan saja. Untuk menjaga temperatur maka diinjek steam ya, dia cuma pakai inject steam coil saja. Ya, spek-speknya itu ada 2 unit ya, temperaturnya 45 sampai 55, kapasitas 2,5 2500 ton. Oke, selesai untuk pembahasan yang namanya oil ya. Oil, kita akan bahas tentang yang namanya slat ya, keluaran dari CST ya. Slat vibrating screen ya. Kalau perusahaan pakai slat vibrating screen ya mungkin bisa, kalau misalnya pakai burst strainer ya pakai, sama aja sih untuk yang namanya membersihkan benda-benda padat ya dari benda-benda ringan tersebut ataupun dari crude oil. Untuk menyaring slat dengan sistem underflow dari clarifier tank sebelum masuk ke slat tank ya. Sebelum masuk ke slat tank ya, dia disaring dulu agar apa? Agar kinerja selanjutnya itu mudah ya. Sama prinsipnya dengan vibrating screen, tetapi di sini hanya memakai satu mesh saja, yaitu ukurannya 30 mesh. Masuk ke slat tank. Fungsinya untuk menampung slat dari hasil pemisahan di clarifier tank yang masih mengandung minyak. Untuk menjaga temperatur dilengkapi dengan steam coil speknya, jumlah 2 unit, kapasitas 28 ton, suhu 90 sampai dengan 100. Oke. Setelah dari slat tank, maka dia akan dipompakan menuju ke sand cyclone. Ya, ini unik. Ya. Sand cyclone ini berfungsi sebagai alat untuk menangkap pasir halus yang masih terdapat di dalam slat sebelum slat diolah selanjutnya. Ya. Prinsip kerjanya ya dengan menggunakan gaya sentrifugal. Ingat ya, di klarifikasi ini perbedaan berat jenis sama dengan gaya sentrifugal, temperatur, putaran, hanya itu, tidak ada yang lain. Ya. Dengan adanya putaran yang diakibatkan oleh tekanan dari pompa, ya, sehingga pasir dan partikel-partikel yang lain berat akan terlempar ke bagian bawah, sementara slat akan naik ke atas. Ya. Contoh, ya, ini desain, ya, ini desain, ya. Ini dari pompa itu akan masuk dan terjadi di sini putaran, ya. Benda-benda padat yaitu pasir, waste ataupun padatan, ya, itu dia akan terbuang ke bawah, tapi benda-benda yang ringan dia akan terlempar ya, bahasanya terlempar karena ada putaran tinggi dan tekanan tinggi, dan ini akan menuju otomatis dia ke balance tank. Oke, balance tank ya. Balancing tank ini digunakan hanya untuk pabrik-pabrik yang memakai yang namanya centrifuge. Kalau pakai decanter tidak ya. Karena apa? Semakin tinggi balance tank, semakin ringan kerja dari centrifuge ya. Apa sih bedanya Pak centrifuge sama decanter ya? Kalau decanter keluarannya 3 pas ya. Kalau misalnya dia centrifuge dia hanya 2 pas ya. Terus kerjanya si slat centrifuge ini ya, dia dengan gaya putaran yang tinggi sama ya, tapi dia vertikal. Tapi kalau dia decanter dia horizontal. Berfungsi sebagai tangki ya untuk balance tank, berfungsi sebagai tangki pensuplai umpan atau feed ya. Sementara sebelum masuk ke slat centrifuge pada balance tank diinjek steam dengan temperatur dijaga 90 sampai 100 derajat. Lebih bagus injek steam ya sampai dengan 100 derajat dengan kapasitas 6 ton. Kenapa? Ya karena merendahkan berat jenis ya di crude oil sehingga mudah terpisahnya antara oil sama slat. Sebagai pendistribusi slat ke slat centrifuge menggunakan tekanan dan menjaga kestabilannya, maka diletakkan balance tank cukup tinggi. Ya, artinya apa? Desain balance tank kalau kita pakai slat centrifuge semakin tinggi semakin bagus, ya. Karena apa? Dengan gaya gravitasi, umpan ke slat centrifuge, tidak pakai pompa, ya. Oke, di sini ada tampak depannya, ya, tampak sampingnya seperti ini, ya. Tampak depannya ini dia umpannya masuk ke bawah. Ini di sini yang kuning-kuning ini slat centrifuge ya. Di sini ada headernya. Ya, ini tampak dari samping, ini dia. Ini inlet dari sand cyclone ya. Turun ya ke bawah. Lebih bagus lagi ini di bawah sih supaya gravitasinya ya lebih bagus, tekanan sampai slat centrifuge. Oke, masuk dia di slat centrifuge ya. Berfungsi untuk mengutip minyak dengan masih terkandung minyak yang masih terkandung ya dalam slat dengan cara sentrifugal ya. Ya, P-nya dia 22 kW, N-nya 1400 rpm. Slat dialiri melalui nozzle dengan diameter 1,7 sampai dengan 1,9 mm.
kerugiannya kita memakai di set centrifuge ini ya, itu nozzle sering cost lah ya, sering banyak pemakaian ya. Karena apa? Karena dia semakin besar diameternya atau tidak standar lebih dari 1,9 mm ke lebaran dari nozzle tersebut, maka losses semakin tinggi yang terikut ke selat. Ya, di sini ada beberapa centrifuge ya, ada 6. Yang nomor 1 sampai nomor 3 itu 6 nozzle, ya kapasitasnya 6 ton ya, ataupun 6.000 liter per jam. Untuk nomor 4 sampai nomor 6 itu 12 ya, dengan kapasitas 8 ton ataupun 8 liter per jam. Getaran ya, jadi ini kontrolnya sangat enak sih. Kalau misalnya rekan-rekan semua jalan ya, jalan di sini terasa getaran, makanya adanya penyumbatan pada nozzle ya. Getaran sama dengan tersumbatnya nozzle. Apa yang dilakukan yaitu cleaning ya. Kalau tidak dilakukan cleaning, apa yang terjadi ya? Maka losses terlalu tinggi. Kenapa? Nozzle yang tidak sumbat itu akan memiliki beban yang sangat tinggi ya. Jadi dari situ dia akan keluar kandungan-kandungan minyak. Semakin kecil nozzle, daya pisah semakin baik ya. Kadar kehilangan minyak ataupun losses di dalam air buangan atau HEPAS kecil, tetapi nozzle cepat rusak karena gesekan pasir halus dan nozzle. Jadi ini untuk perawatannya sih hanya nozzle aja. Tapi perlu tambahan satu, kalau misalnya getaran tinggi itu bisa fatal ya. Bowel itu bisa lepas ya. Kalau misalnya udah lepas di dalam, maka sel centrifuge ini akan rusak dan itu sangat fatal banget. Oke, akibat dari gaya centrifuge dan perbedaan berat jenis menghasilkan 2 fase ya. Kalau saat centrifuge dia 2 fase, kalau kita pakai decanter dia 3 fase. Ya, light fase yaitu fase ringan dari slat yaitu 20% ya, 20% emulsi atau campuran minyak dan air. 5% airnya 20%. Itulah dia yang diambil menuju langsung ke DCO ataupun dia menuju langsung ke crude oil tank ya. Baru half fast ya, minyaknya 0,5 atau ya 1%. Berarti bahasanya kurang dari 1% ya. Yaitu apa aja? Moisture ya, bahan mudah menguap ya, 90 sampai 93%, dan sisanya solid padatan fasa berat. Yang dijaga sebenarnya itu sebenarnya ini ya, tidak boleh lebih dari 1% ya, half fast ya. Oke, sumber ini saya kutip ya dari buku Stipap ya, dari PT-PT yang lain juga ya, tapi biarpun saya tak tamat Stipap ya, tapi ini dapat dari situ juga nih untuk gambar ini ya, untuk gambarnya. Oke, lanjut di selat pit atau pet pit ya, berfungsi sebagai tempat penampungan air limbah dari centrifuge ya. Selat oil recovery adalah tempat pengutipan minyak kembali untuk dipompakan ke kondensat tank ya, ke kondensat tank ataupun ke DCO ya. Selat pit atau pet pit ya kapasitasnya beda-beda tiap pabrik ya. Selat oil recovery ya kapasitasnya beda-beda. Perlu kita perhatikan di sini inlet ya. Inlet selat dari keluaran separator ataupun dari keluaran centrifuge ataupun dari drain dan centrap tank ya, dan yang lain-lain itu nanti dia akan dengan gaya aliran yang pelan, gravitasi, dan di sini nanti ada talang untuk pengutipan minyak yang ada di lapisan paling atas ya. Dan ini nanti masuk ke oil box oil recovery ya. Ini akan dipompakan, yang selatnya nanti akan masuk ke box selat dan ini pompakan ke limbah. Dan di sini harus kita kontrol itu tidak boleh lebih dari 1. Oke, sekian dari saya ya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa komen ya di bawah, di mana nih di bawah nih nanti ya, sebelum saya upload ini video ya. Ini masih secara ringkas, tapi kalau misalnya rekan-rekan mau video saya ataupun saya mau upload tentang lebih dalam di stasiun klarifikasi, kabari ya melalui komen ya. Bisa nggak rincikan gini ya, saya akan welcome dan akan saya buat. Saya harapkan subscribe, like untuk mendukung Ergin Assistant Channel ya. Ini sangat membantu untuk semuanya ya. Ini untuk landasan di awal-awal aja ya. Untuk mendalamnya nanti akan kita bahas ukuran ya, preventif apa semuanya saya akan bahas juga. Tapi kalau ada permintaan ya, untuk tentang PKS semuanya juga boleh ya.
dari penerimaan buah ya, dari wet bridge ya, dari loading rain, dari rebusan ya, sampai nanti ke boiler ya, intinya boiler saya akan update juga. Tapi saya mohon untuk subscribe sekali lagi ya. Jangan lupa, mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak, Raja NST Channel.